Saya sampai saat ini nih Prof. Refli, saya masih tetap berkeyakinan Presiden kita Pak Jokowi itu masih mengupayakan, ini prediksi ya, masih mengupayakan untuk bagaimana dia memperpanjang jabatannya atau dengan bahasa lain atau penundaan pemilu. Karena tanda-tandanya sangat banyak. Walaupun sampai pakai hasil pendaftaran itu nanti tanggal 7 sampai 13 September ya kalau nggak salah, ternyata penundaan pemilu tidak bisa dilaksanakan, tetap harus ada pemilu atau pilpres. Saya memprediksi, oke, ada pilpres tapi tanpa Anies. Menggiring Prabowo ini berpasangan dengan pasangan wakil yang lemah, Anies yang juga melemahkan, sehingga pasangan yang disukai oleh oligarki atau pro status quo seperti Ganjar bisa berdiri sendiri. Nah, ini tujuannya apa? Supaya bisa Ganjar sekali putaran bisa menang. Saya beberapa kali melihat tuh di TikTok, Anda ngomong langsung tentang prediksi politik atau ramalan politik yang ngeri-ngeri sedap. Anda bicara mengenai skenario 1, skenario 2, ramalan 1, ramalan 2, sampai yang extraordinary, kejadian luar biasa. Nah, ini kejadian luar biasa ini menyangkut misalnya ya pas away gitu ya. Ada tokoh yang barangkali akan menghadap siapa gitu ya. Oke, Bro Anton, silakan Anda eksplorasi soal 5 skenario politik ke depan, tentu terkait dengan calon-calon presiden juga. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Refli. Selamat malam semuanya, saudara-saudara dimanapun berada. Jadi sebenarnya namanya sebuah prediksi itu ya bisa salah, bisa betul. Tapi ini bisa, silakan audiens, para pendengar yang menilainya sendiri. Tapi yang jelas, apapun ramalan atau prediksi yang saya sampaikan nanti, itu ada basis metodenya. Itu namanya metode ODA, Observasi, Orientasi, Decision, Action. Bagi yang pernah belajar dasar-dasar intelijen itu pasti paham bahasa bagaimana menggunakan metode analisis intelijen ini. Nah, dan lagi juga yang kedua, tentu kita biasa membaca tanda-tanda sebuah gestur politik, sebuah situasi politik itu bagaimana. Nah, pada kesempatan yang kemarin ketika juga sebenarnya ada Prof. Refli juga dalam dialog kita sebentar itu, dan ternyata viral ya. Viral ya, perlu kita ulang kembali. Ada 5 skenario yang saya prediksi tentang situasi Indonesia ke depan. Gitu. Situasi pertamanya itu tertarik ini tentang bagaimana, kan masih banyak yang bertanya nih Prof. Refli, gimana sih tentang kondisi Indonesia politik 2024 atau 2023 ini gitu. Betul, apakah ada pemilu pilpres, siapa yang akan maju, bagaimana nanti formulasinya ke depan seperti apa. Nah, saya setidaknya menyimpulkan ada 5 situasi atau prediksi ke depan seperti apa. Yang pertama tentu yaitu saya sampai saat ini nih Prof. Refli, saya masih tetap berkeyakinan Presiden kita Pak Jokowi itu masih mengupayakan, ini prediksi ya, masih mengupayakan untuk bagaimana dia memperpanjang jabatannya atau dengan bahasa lain atau penundaan pemilu. Karena tanda-tandanya sangat banyak. Apalagi kemarin dia sudah tegas jelaskan akan cawe-cawe
ikut cawe-cawe. Nah, cawe-cawe ini kan kalau diterjemahkan itu sangat multitafsir ya. Nah, apalagi yang kedua, setelah itu saya lihat kenapa sih masih ada survei-survei yang beredar tentang tingkat kepuasan masyarakat, padahal kan Jokowi ini sudah hampir masih akhir masa jabatan. 72% ini kan seolah-olah masih mencari semacam legitimasi atau membangun opini atau apalah gitu. Terus yang ketiga yang perlu menjadi catatan kita bersama dan itu adalah konsentrasi partai politik juga di sini adalah tentang sedang berlangsungnya judicial review di Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan proporsional tertutup atau terbuka. Ya, ini mulai dari Bang Denny Indrayana dan akhirnya menjadi polemik dengan Pak Mahfud dan sekarang masih perdebatannya masih MK pun sudah mengeluarkan. Tapi yang jelas apapun hasilnya ini juga sebuah peluang yang saya lihat bisa menjadi pintu sebagai upaya untuk penundaan pemilu. Misalnya ada proporsional tertutup, otomatis caleg-caleg yang sudah terdaftar ini bagaimana nih? Gitu. Tentu akan terjadi sebuah keributan-keributan yang itu nanti bisa menjadi alasan atau alibi penundaan pemilu. Jadi tidak hanya yang sudah mendaftar, tapi juga yang sudah nyetor. Walau alam ya. Itu prediksi pertama ya. Prediksi pertama tetap ada upaya untuk memperpanjang jabatan atau penundaan pemilu atau apalah namanya. Nah itu hanya beberapa skenario, bisa skenario yang lain. Terus yang kedua adalah prediksi yang kedua, walaupun sampai pakai hasil pendaftaran itu nanti tanggal 7 sampai 13 September ya kalau nggak salah, ternyata penundaan pemilu tidak bisa dilaksanakan, tetap harus ada pemilu atau pilpres. Saya memprediksi, oke, ada pilpres tapi tanpa Anies. Iya, nah kita jelas. Saya tegaskan, pilpres tanpa Anies, berarti dua pasangan calon ya? Ya bisa jadi hanya dua pasangan calon itu tanpa Anies. Karena apa? Kita lihat ya yang membawa isu-isu perubahan pada saat ini tentu Anies yang dianggap sebagai dalam tanda petik adalah yang berseberangan dengan status quo hari ini, rezim hari ini. Jadi saya lihat apapun akan dilakukan, kalau setempat juga akan ada pilpres itu tanpa Anies. Siapapun pasangan 1-2 terserah, tapi itu adalah bagian by design dari oligarki. Nah ini kan juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh senior kita CSIS itu. Ya, kemarin ada yang beredar hanya cukup 2 pasang. Tentu 2 pasang di sini adalah tanpa Anies. Ini prediksi saya nih. Nah, ini bisa kita lihat cara bagaimana menjegal Anies kan banyak juga. Tanda-tandanya juga kita lihat, Prof. Itu Yusuf Wanandi ya? Yusuf Wanandi, iya. Jadi tanda-tandanya juga kita lihat, Prof. Seperti misalnya apakah melalui Formula E mentersangkakan Anies atau melalui penjegalan partai-partai pengusung sehingga tidak lengkap 20%. Atau banyak lagi skenario yang bisa dilakukan ya, namanya penguasa bisa melakukan apa aja. Itu prediksi saya yang kedua. Ada pilpres tapi tanpa Anies. Terus selanjutnya ada pun prediksi saya yang ketiga adalah tetap ada pilpres, 3 pasang, Anies ternyata bisa maju tidak bisa dijegal, tapi antara Anies dengan Prabowo itu berpisah dengan pasangan yang saling melemahkan. Gitu. Nah, dasar argumentasinya adalah kita baca banyak riset itu, Prof. Kita banyak riset dari beberapa lembaga survei atau lembaga riset. Ternyata basis irisan massa antara Prabowo dan Anies ini cenderung sama. Nah, artinya kalau basis massa cenderung sama, kalau mereka terpisah akan otomatis saling berebut massa. Nah, dengan skenario operasi politik atau operasi intelijen yang bisa dilakukan oleh kekuatan politik yang besar, tentu bisa menggiring Prabowo ini berpasangan dengan pasangan wakil yang lemah, Anies yang juga melemahkan, sehingga pasangan yang disukai oleh oligarki atau pro status quo seperti Ganjar bisa berdiri sendiri. Nah, ini tujuannya apa? Supaya bisa Ganjar sekali putaran bisa menang. Nah, ini tanda-tandanya juga kita lihat bagaimana Ganjar mulai mengelus-elus tokoh dari kelompok Islam nih. Seperti yang diumumkan kemarin tentang Imam Besar Istiqlal ya. Nah, ini otomatis kita sudah tahu nih arah segmen pemilih yang akan mereka ambil kemana ya. Belum lagi dengan infrastruktur kekuasaan yang bisa mereka mobilisasi, Prof. Jadi ini adalah prediksi saya ketiga, ada 3 pasang tapi Prabowo dengan Anies terpisah sehingga Ganjar dengan mulus bisa melenggang menjadi pemenang. Itu prediksi saya ketiga. Nah, untuk prediksi yang keempat ya adalah adapun pemilu dan pilpres terlepas itu mau 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang, saya prediksi pemilu akan terjadi chaos. Karena sekarang kan polarisasi di masyarakat semakin tajam nih, Prof. Isu-isu sara semakin membuncah dan mulai tidak terkontrol menurut saya. Nah, dengan ada pemilu kos otomatis akan muncul triumvirat atau darurat atau kembali ke dekret atau kembali ke undang-undang dasar. Ya, ini juga menjadi pintu masuk bagi kekuasaan oligarki, kekuasaan rezim hari ini untuk kalau kembali ke undang-undang dasar otomatis
Ya kalau rezim yang berkuasa otomatis dia bisa menjadikan pintu kembali ke Undang-Undang Dasar itu untuk melakukan pemilu berdasarkan pemilihan dari MPR, tidak berdasarkan masyarakat. Ini prediksi nih Prof, ini prediksi saya. Jadi pemilu keempat ini pemilu chaos, apakah itu bisa berakhir dengan triumvirat mengambil kekuasaan lalu ke pemilu, atau melalui dekret kembali ke Undang-Undang Dasar, ini bisa semua peluang atau potensi itu bisa terjadi. Nah, yang terakhir yang kelima, prediksi yang kelima adalah terjadinya sebuah extraordinary case istilah kita. Extraordinary case itu adalah terjadi sesuatu hal yang luar biasa di luar jangkauan manusia normal, yaitu misalnya salah satu kingmaker ini ternyata dia meninggal, wafat ya. Kita kan nggak tahu nih. Itu lazim terjadi. Nah, kalau para kingmaker atau para kingmaker ini yang menjadi epicentrum politik Indonesia ini, salah satunya ada yang meninggal atau gimana, atau sakit atau gimana, ya otomatis ini akan merubah konstelasi politik. Sangat pasti akan merubah konstelasi politik. Ya, kita kan nggak banyak nih siapa yang kita maksud itu. Nah, saya dari 5 prediksi ini, Prof, saya lihat ya bisa itu salah, bisa benar, atau sebagian benar, sebagian salah, atau justru kombinasi. Nah, itu menurut prediksi saya, Prof. Oke, menarik sekali ya. 5 prediksi, Sobat Era sekalian yang baru bergabung, saya ulangi. 1 prediksi adalah masih penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Prediksi kedua, pemilu tanpa Anies Baswedan. Pilpres tanpa Anies Baswedan. Yang ketiga adalah pemilu dengan Anies Baswedan, 3 pasangan calon, tetapi antara Anies dan Prabowo terpisah. Dengan masing-masing pasangan yang melemahkan. Ya, kemudian keuntungan pada Ganjar Pranowo. Yang keempat itu adalah chaos. Terjadinya pemilu yang chaos dan barangkali ada triumvirat atau barangkali ada orang kuat. Ada orang kuat ya. Bisa segala kemungkinan bisa terjadi. Segala kemungkinan. Nah, yang kelima ini adalah extraordinary case ya, special case. Kalau seandainya ya kekuasaan manusia sudah tidak bisa lagi menghandle. Kadang-kadang kan manusia ini kan merasa dirinya berkuasa. Ada lagi yang lebih berkuasa. Ya, ternyata ada Allah yang Maha Kuasa yang bisa mengubah segalanya, bahkan mengambil nyawa siapapun pelaku politik yang ada. Nah, ini akan mengubah konstelasi juga. Bung Anton ya, dengan 5 skenario itu, sebagai rakyat, sebagai pemilih, sebagai warga negara, apa yang sebaiknya kita lakukan atau kita siapkan? Ya, bagi saya, bagi rakyat biasa, apapun itu, Prof, yang penting itu rakyat tetap bersatu ya, bersatu dengan kekuatan civil society, sehingga ya ini adalah negara kita, ini sebuah negara besar. Jangan sampai justru apapun skenario itu yang ya gini, Prof, baik menurut kita belum tentu buruk setelah itu, atau sebaliknya. Artinya apapun terjadi kita harus mempersiapkan yang terbaik. Kalau memang itu penundaan ya berarti ada pelanggaran konstitusi di situ. Ya rakyat harus siap, Bang. Bagaimana pemerintah itu sudah melanggar konstitusi, kita harus siap. Yang kedua, ya artinya rakyat harus bersatu, kekuatan civil society karena ini adalah negara yang berkedaulatan rakyat, ya kita harus mempersiapkan diri supaya jangan negara ini, bangsa ini ke depan menuju ke arah yang justru yang lebih buruk. Jadi itu menurut saya kekuatan civil society harus merapatkan dirinya untuk memperkuat dirinya. Ya, intinya saudara sekalian sebagai warga negara kita harus siap dengan segala kemungkinan. Tetapi kalau mau cawe-cawe lah yang baik, ya kan? Kalau warga negara boleh cawe-cawe karena warga negara itu bukan penguasa yang primus inter pares. Kalau presiden masa cawe-cawe? Presiden itu yang membereskan semua gelanggang agar permainan berlangsung cantik, elok dan lain sebagainya. Bung Anton, kita baca komentar sobat era sekalian, nanti komentari secara umum dan closing statement. Keren ya, keren jadas yang jelas ya. Nggak ada istirahatnya Bung Refli ini, semangat. Ya, saya kebetulan karena bertemu dengan Anton Permana dan ingat 5 skenarionya kan sekaligus kita update kepada sobat RH sekalian. Negara-negara nggak ngurus, kacau balau nggak ngurus, seurusnya. Ya, Ketua MK pemilu 2024 diadakan Februari, sekarang sudah Mei, sistem pemilu belum diputuskan. Hello, ya kira-kira begitu ya. Rupanya info dari Pak Amin Rais, Ketua MK adalah besan ipar Pak Jokowi.
sistem pemilu diubah seminggu sebelum pelaksanaan pemilu. Nggak usah info dari Amin Rais itu. Itu adalah fakta umum. Emang ya masa pemerintahan Jokowi kagak jelas, amburadul, nggak pernah baca situasi rakyat dan tidak mendengar kritik rakyat. Ya, minimalnya buka sosmed, baca. Saya golput aja, terus berjuang Bang RH. Ini termasuk ibadah Gur Mahdo ya. Kemudian no comment, itu derita lu. EGP, emang gue pikirin, terpikirkan juga. Oh my God, ya kan? Oke. Assalamualaikum Bang Refli, Dubai hadir menyimak info terbaru, luar biasa Dubai ya. One day saya mau ke Dubai juga, selama ini cuma transit doang. Kemudian lihat yang sok berilmu ketahuan otaknya modal hafalan saja bukan pengalaman hidup, luar biasa ya. Jadi sobat era sekalian, yang namanya ilmu itu didapat dari dua hal. Satu dari bacaan, kedua dari pengalaman. Itu yang namanya ilmu ya. Jadi kita tidak mungkin pengalaman semua, bisa juga dari bacaan, tapi tidak mungkin bacaan semua, harus juga pengalaman. Oke. Kapan anggaran negara Indonesia balik modal? Ingat, saksi pemilu wafat borongan. Nah, ini juga memang harus dipersoalkan suatu saat nanti. Kemudian banyak sekali ya. Ada mantap topik AZ, oke. Ganjar dan Prabowo itu satu paket, nyerah aja Prof. Wah, luar biasa. Seandainya tidak ada pemasukan dari pekerja orang yang Indonesia bekerja online streaming, khusus on YouTuber berapa dolar AS? Nggak jelas ini maksudnya apa ya. Buzzer ya. Mana lagi nih yang buzzer ini? Saya bacakan. Nah ini Firman. Bang Repli, mending capres jangan dari partai, nggak buzzer ini ya. Tapi dia mau replinya pakai P dia. Kemudian Max Zulkan sekarang juga pelanggarannya sudah jelas. Kok para anggota DPD dan DPR diam saja? Tangkaplah aspirasi dari rakyat ya. Bang Refli, kalau seandai pemilu tanpa Pak Anies, melainkan dua capres yaitu Ganjar dan Prabowo, lebih baik jangan ada pemilu. Ya. Bukan jangan ada dusta di antara kita ya, jangan ada pemilu di antara kita. Assalamualaikum Bang Refli, saya dari kaki Bukit Barisan di pedalaman Jambi, di sini dukung Anies. Oke. Lucky Tremonti, saatnya dari militer pimpin Indonesia lagi. Maksudnya apa ini? Yang jelas dari militer kan belum ada yang menjadi calon presiden. Oke, sekalian Bung Anton bicara karena Anda kan juga pengamat militer. Kelihatannya kok slot militer ini kurang disebut di dalam perkancahan presiden dan wakil presiden ini, kecuali Prabowo ya, udah pasti. Ya, tapi wakil-wakilnya AHY bisa nggak disebut dari kalangan militer karena dia berhenti. Silakan Bung Anton komentari apa yang ini, mungkin Anda juga bisa baca di situ ya. Dan kemudian juga kasih soal militer dan closing statement, silakan. Jadi gini, kalau mengenai harapan masyarakat ada unsur militer maju, menurut saya itu hal yang biasa Pak Refli. Tentu mereka mendapatkan perbandingan bagaimana sebelumnya kan kita ada dua tokoh militer yang memimpin bangsa ini. Ya Pak SBY dengan Pak Harto, dan mereka sendiri merasakan bagaimana dampaknya apabila negara ini dipimpin oleh militer. Cuman kan kita lihat juga ada juga kelompok masyarakat yang anti ya pada militer ini, ada ketakutan traumatik atau dendam masa lalu, ada traumatik, ada dendam masa lalu. Saya juga ada kelompok yang seperti itu. Nah itu sah saja menurut saya harapan saya, tapi yang jelas TNI kita tentu seorang militer tentu memang dididik, dibina, dan didoktrin sebagai alat negara yang tentu akan paham dengan bagaimana geopolitik, geostrategi, bagaimana sistem pertahanan, bagaimana menjaga kedaulatan bangsa dan negara ini. Mungkin dalam hal stabilisator, saya lihat di situ mungkin masyarakat pengen merindukan kenyamanan lagi, harmonisasi masyarakat kembali, dan kewibawaan negara kita muncul lagi dengan adanya sosok figur militer yang memimpin bangsa ini. Mungkin harapan-harapan itu. Karena ini kan ada sejarah masa lalu juga, itu kan sah-sah aja menurut saya. Terus yang kedua yang saya lihat tanggapi, begini Bang Refli, saya lihat dalam teori disintegrasi itu terjadi karena adanya disfungsi itu terjadi karena disorientasi. Artinya di sini adalah ketika para pejabat pemerintahan itu yang duduk di pemerintahan, disorientasinya berubah.
disorientasi yang saya masukkan di situ adalah dia tidak lagi untuk mengabdi pada negara, tapi mengabdi kepada politik dan kelompoknya atau oligarki, ya dari petugas. Bayangan kepala negara, kepala pemerintah. Orientasi ya, bukan disorientasi. Orientasi. Orientasi dia disorientasi. Jadi dia nggak lagi mengabdi kepada negara dan masyarakat, tapi mengabdi pada kelompok lain. Nah, otomatis ketika disorientasinya berubah, orientasinya berubah, ya tentu akan terjadi disfungsi. Ya, fungsi dia seharusnya mengayomi masyarakat, seharusnya melindungi masyarakat, melayani masyarakat, seharusnya dia memberikan kesejahteraan masyarakat, membangun masyarakat, mensejahterakan masyarakat, enggak dilakukannya. Nah, inilah yang akan menjadi bibit-bibit terjadi disintegrasi. Nah, makanya pada kesempatan ini saya himbau kita semua ya, kita sudah sepakat menjadikan negara kita adalah negara demokrasi. Ya sudah, selesaikan permasalahan ini, pergantian kekuasaan itu dengan cara-cara demokrasi, dengan secara demokratis. Ya, nggak usah cawe-cawean. Udah habis masa jabatan Pak Jokowi yang baik hati, ya selesai udah, serahkan kepada yang selanjutnya. Dengan mekanisme yang demokratis. Yang sudah kita tentukan, dan jangan lagi ada upaya-upaya untuk memperpanjangkan atau tetap melanjutkan status quo ini dengan merancang hal-hal yang justru yang seperti diingatkan oleh Pangdam Siliwangi kemarin. Kunto Ariwibowo. Itu berbahaya kalau seandainya ada upaya-upaya kecurangan yang sudah dirancang sistematis, masyarakat pasti akan tahu juga. Dan yakinlah masyarakat tidak akan diam apabila negara ini yang sudah kita bangun berdarah-darah, berdasarkan darah syuhada, dan kita sudah bangun sejak reformasi ini menjadi negara demokratis, lalu dirusak oleh dengan tangan-tangan kotor untuk melakukan upaya-upaya kecurangan, pasti akan masyarakat tidak akan tinggal diam. Ini peringatan untuk pemerintah hari ini. Biarkan negara ini berjalan sesuai koridornya menjadi negara yang demokratis, yaitu adanya pergiliran kekuasaan melalui cara pemilu dan pilpres. Iya, saudara sekalian ya, siapapun yang normal, yang akal sehat, yang mendambakan negara ini baik, tentu ingin pemilu ke depan ini adalah pemilu yang demokratis. Pemilu yang pemenangnya tidak ditentukan oleh cawe-cawe kekuasaan, suara hati rakyat. Ya, tetapi ditentukan oleh suara atau nurani rakyat yang tidak dibeli. Karena kalau memang pemilu itu berlangsung secara jujur dan adil, hasil apapun pasti kita akan terima. Tapi kalau tidak jujur dan tidak adil, bukan tidak mungkin skenario chaos tadi akan terjadi. Dan kalau kalau itu sudah terjadi, maka kos yang harus kita keluarkan sangat-sangat besar untuk membangun kembali negara ini. Itu saja saudara sekalian, kita cawe-cawe tetap di dalam perpolitikan nasional ini betul-betul baru cawe-cawe. Dan cawe-cawe seperti ini, cawe-cawe yang diperbolehkan karena kita rakyat biasa. Presiden no cawe-cawe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia keren cadas. Dia.